Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Maya. Hari ini kita akan membuat perencanaan kinerja pada aplikasi Rumah Pendidikan. Saya akan jelaskan panjang sampai lebar terkait perencanaan kinerja karena ada beberapa hal yang berbeda supaya Bapak Ibu nanti paham dan tidak kesulitan dalam mengumpulkan bukti dukung. Meskipun bukti dukung ini tidak diunggah, tetapi wajib ada untuk ditunjukkan pada atasan langsung. Bagi Bapak Ibu yang waktunya sedikit, silahkan pilih bagian video sudah saya siapkan. Bagi yang punya banyak waktu, silahkan simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Baiklah, langkah pertama silahkan ketik kata kunci Rumah Pendidikan di Google. Selanjutnya silahkan pilih paling atas ya, rumahpendidikan.go.id. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu login menggunakan akun belajar masing-masing dan password yang masih sama. Kalau sudah, silahkan Bapak Ibu klik ruang GTK. Selanjutnya scroll ke bawah. Di bagian karir dan kinerja, silahkan Bapak Ibu klik pengelolaan kinerja. Selanjutnya silahkan klik nama untuk mengganti periode, selanjutnya klik ganti periode dan pilih periode Januari sampai Desember 2025. Kalau sudah, klik menu guru, klik sebagai pegawai, selanjutnya klik mulai. Kita konfirmasi data terlebih dahulu, silahkan cermati datanya, apabila salah silahkan Bapak Ibu klik edit. Dan apabila sudah benar, silahkan klik data sudah sesuai. Selanjutnya, dicek lagi untuk melakukan konfirmasi, klik data sudah benar. Perencanaan kinerja tahun 2025 terdiri dari 4 bagian, dimulai dari tugas pokok 5M, kemudian praktik kinerja, selanjutnya pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Nah, untuk tugas pokok 5M ini include ya, sudah ada di sini, tidak bisa diubah. Hanya saja di bagian tugas tambahan itu bisa Bapak Ibu isikan sesuai dengan tugas Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Untuk bukti dukungnya bisa berupa surat tugas ya. Selanjutnya ke praktik kinerja. Nah, untuk praktik kinerja kita diminta untuk memilih satu indikator dari indikator yang disarankan. Tentu saja indikator ini sesuai dengan rapor pendidikan ya. Nah, karena kemarin saya sudah memilih disiplin positif, tahun ini saya ganti ke keteraturan suasana kelas. Nah, ini nanti berkaitan dengan observasi praktik pembelajaran di kelas kita yang dilakukan oleh kepala sekolah. Tentu saja bukti dukungnya kita harus menyiapkan modul ajar dan perangkat pembelajaran yang kita gunakan pada saat itu. Oke, selanjutnya ke bagian pengembangan kompetensi. Nah, di bagian pengembangan kompetensi ini berbeda dari tahun kemarin yang harus mengumpulkan minimal 32 poin. Untuk tahun ini cukup memilih satu indikator kompetensi saja. Nah, sebenarnya indikator kompetensi ini mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Ya, ada pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Oke, silahkan dipilih. Nah, misalnya saya memilih yang guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator pembelajaran efektif berpusat pada peserta didik. Misalnya saya pilih ini. Nanti di bagian bukti dukungnya, ini saya tunjukkan seperti ini. Ketika mengisi dokumen refleksi, kita diminta untuk menuliskan maksimal 3 inspirasi atau 1 inspirasi juga boleh. Selanjutnya kita diminta untuk cara menerapkannya di kelas ya. Oke, misalnya saya memilih ini. Nah, untuk mengetahui membuktikannya bagaimana, itu kita lihat di sini. Nah, tadi pembelajaran efektif berpusat pada peserta didik. Itu merupakan kompetensi pedagogi. Nah, subindikator kompetensinya itu tinggal kita sebutkan saja. Misalnya, inspirasi yang diperoleh, saya menjadi paham dan bisa mendesain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bukti dukungnya tentu saja modul ajar atau RPP ya. Karena ini ada kata kuncinya terstruktur. Nanti tinggal kita tuliskan di inspirasi ini, saya bisa mendesain pembelajaran yang terstruktur.
Kemudian cara menerapkannya membuat modul ajar atau RPP berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, seperti itu. Nah, misalnya Bapak Ibu memilih yang lain, itu tentu saja bukti dukungnya berbeda ya. Misalnya Bapak Ibu memilih lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Tentu saja inspirasinya itu saya bisa mengelola perilaku peserta didik yang sulit misalnya. Kemudian cara menerapkannya di kelas itu saya menerapkan pembiasaan disiplin positif. Nah, bukti dukungnya bisa berupa modul ajar yang di dalamnya itu menunjukkan penerapan disiplin positif. Di bagian langkah-langkahnya itu ada disiplin positif ya, memulai dari keyakinan kelas, kemudian menerapkan segitiga restitusi, misalnya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut ke perilaku kerja. Nah, di perilaku kerja ini masih sama, tidak ada yang berbeda. Mengacu pada ASN yang berakhlak ya, mulai dari berorientasi pelayanan. Ini tinggal kita pilih sesuai keinginan Bapak Ibu. Misalnya yang pertama memahami kebutuhan peserta didik, kemudian cara menerapkannya dengan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif, dan seterusnya ya. Ini kita isi semua. Oke, selanjutnya tinggal klik ke rangkuman. Nah, di bagian rangkuman ini berisi perencanaan yang sudah kita buat, mulai dari tugas pokok 5M, selanjutnya praktik kinerjanya di sini sudah ada, ya, manajemen kelas berfokus pada keteraturan suasana kelas. Selanjutnya pengembangan kompetensi, saya memilih guru melakukan kegiatan pengembangan kompetensi berdasar indikator pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Bapak Ibu silahkan klik lanjut ajukan. Nah, selanjutnya klik ajukan. Apabila Bapak Ibu masih ragu-ragu, selanjutnya bisa klik simpan draft. Kalau sudah yakin, silahkan klik ajukan. Bagi Bapak Ibu yang belum paham atau ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.